أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan anugerah nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan lahir batin, nikmat panjang umur, sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban dan kesunahan-kesunahannya. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Alhamdulillah, pada kesempatan malam Jumat ini kita sama-sama melaksanakan kegiatan rutin, yaitu tawasulan. Mudah-mudahan dengan tawasulan ini semua ahli kubur diterima iman Islamnya, diampuni segala kesalahan dan dosa-dosanya, dan kita yang hadir insya Allah setiap langkahnya Allah balas dengan pahala yang berlipat ganda dan pulang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kaji kita kitab Tanqihul Qaul yang membahas hadis-hadis untuk amaliyah sehari-hari. Al-babus tsani asyara fi fadilatil amaimi. Bab yang ke-12 menerangkan tentang keutamaan memakai sorban, ya. Jadi sorban itu sunat, walaupun ringan tapi pahalanya besar, ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'ammamu fa innal malaikata ta'ammamat. Rasul bersabda, ta'ammamu, bersorbanlah kalian. Sorban, ya. Jadi bukan sok-sokan, bukan, ya, bukan ingin dipanggil ustadz, bukan, ya. Ini merupakan anjuran, perintah Rasul, sunat, ya. Ta'ammamu, bersorbanlah kalian. Fa innal malaikata ta'ammamat, karena sesungguhnya para malaikat memakai sorban, ya. Jadi para malaikat ketika perang Badar, pasukan muslim dibantu oleh para malaikat yang memakai sorban, ya, semuanya pakai sorban, sehingga kita sebagai umat Nabi Muhammad disunatkan kalau sholat pakai sorban, ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala wa malaikatahu yusalluna ala ashabil amaimi yaumal jum'ah, ya. Jadi hari Jumat, kalau misalnya kita punya sorban, hari Jumat pakai, atau malam Jumat, ya, ini sunat, ya. Kalau bisa setiap hari, setiap sholat pakai sorban, nah, ini keuntungan luar biasa, ya. Rasul bersabda, innallaha ta'ala wa malaikatahu yusalluna ala ashabil amaimi yaumal jum'ah. Sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya bersolawat, yaitu memohonkan ampunan dan memohon rahmat, ala ashabil amaimi, kepada orang yang memakai sorban yaumal jum'ati, hari Jumat, ya. Jadi hari Jumat kan hari besar Islam, ya, lebih agung daripada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, sehingga disunatkan pakai sorban walaupun bukan khotib atau bukan imam, ya. Kalau nggak ada pakai tari rapia, ya. Kalau misalnya kita nggak punya sorban, pakai tambang, tari rapia boleh, ya. Jadi ini merupakan pekerjaan ringan tapi pahalanya luar biasa besar, ya. Jadi sesungguhnya para malaikat, sesungguhnya Allah dan para malaikat, ya, ini mengagungkan dengan memohonkan ampunan, memberikan ampunan dan rahmat bagi orang-orang yang memakai sorban pada hari Jumat, ya. Bukan ingin disebut ustadz atau ajengan atau kiai, ya. Dulu saya waktu masih kecil
pakai sorban dicarekan ku kolot, sia budak-budak make sorban kos kolot nih. Padahal mah kita tahu hukumnya itu ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, shallatil malaikatu 'alal muta'ammimina yaumal jum'ah. Sama ya. Rasul bersabda, malaikat-malaikat memohonkan ampunan bagi orang-orang yang memakai sorban yaumal Jumat, pada hari Jumat. Jadi dibiasakan ya, kita fadilah amal. Jadi orang yang memakai sorban 2 rakaat pahalanya lebih baik daripada 70 rakaat tanpa bersorban. Tepira pakai sorban ya, pahalanya lebih baik daripada 70 rakaat tanpa bersorban. Ada hadisnya ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ini hadisnya nih. Rakaatani bi imamatin khairun min sab'ina rakaatan bila imamatin. Rasul bersabda, rakaatani bi imamatin. Salat 2 rakaat memakai sorban khairun min sab'ina rakaatan bila imamatin. Lebih baik daripada salat 70 rakaat tanpa bersorban ya. Jadi ini khusus laki-laki ya. Perempuan gimana? Boleh juga, tapi khusus laki-laki pakai sorban. Jadi keuntungannya itu ya, 2 rakaat orang yang pakai sorban, jenting budak gitu kan. Budak pakai sorban, sholat 2 rakaat, sholat sunat misalnya ya. Maka lebih baik pahalanya dengan orang yang tanpa bersorban, jenting kolot 70 rakaat ya. Apalagi orang tua, apalagi ustadz, apalagi seorang yang punya ilmu ya. Jadi pahalanya luar biasa ya. Salat 2 rakaat pakai sorban lebih baik pahalanya daripada salat 70 rakaat tanpa bersorban. Beruntung ya bagi bapak-bapak yang sudah terbiasa dengan pakai sorban, atau pakai handuk nggak apa-apa, handuk nggak punya sorban, handuk atau sajadah. Kebiasaan orang Betawi kan gitu, orang Betawi suka lihat nggak? Ya, ada sarung, ada sajadah, ditempelkan saja itu kan ya, kebiasaan. Ya, ini memberikan contoh ya yang ringan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ta'ammamu fa inna syayatin la ta'ammamu ya. Rasul bersabda, ta'ammamu, bersorbanlah kalian. Fa inna syayatin, karena sungguhnya setan la ta'ammamu, tidak bersorban. Setan itu rewing rambutnya ya, sampai menyeramkan ya. Jadi setan tidak memakai sorban ya. Jadi setan itu sangat menyeramkan. Tapi malaikat pakai sorban menyenangkan ya. Jadi perbedaan antara malaikat dengan setan, kalau malaikat pakai sorban, setan tidak pakai sorban ya. Tapi ini hanya himbauan saja ya, bahwa pakai sorban lah, karena semuanya setan tidak pakai sorban. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ta'ammamu tasawwamu fa innal malaikata qad tasawwamat. Rasul bersabda, tasawwamu ya, tandailah, pakai ciri lah ya. Karena sungguhnya malaikat-malaikat punya tanda, punya ciri, yaitu bersorban ya. Jadi para malaikat biasanya ketika mendatangi para nabi dan rasul memberikan wahyu ya, ini malaikat menampakkan ya, ada yang menampakkan wujud aslinya ya, ternyata pakai sorban ya. Kita pun ya kalau ingin mulia dan dimuliakan, kita mencontoh apa yang Rasulullah ajarkan, pakai sorban ya. Tepira cuma pakai ini saja, tapi pahalanya luar biasa. Mudah-mudahan manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.